Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja hanya milik Allah. Dengan izinnya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali via online. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang akhir zaman, ya, zikir akhir zaman, kemudian amalan apa yang harus kita persiapkan, dan doa-doa apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk persiapan bagi diri kita, ya. Seperti kita ketahui bahwa sebelum terjadinya kiamat nanti kita akan dunia itu akan mengalami beberapa fase, ya. Ada fase kenabian, ada fase kekhalifahan, ada fase sistem kerajaan, kemudian ada mulkan jabbarian, ya. Kemudian yang terakhir baru ada nanti fase minhaj nubuwah. Nah, tentu kita mudah-mudahan tidak sampai, artinya kondisi yang amat sangat sulit digambarkan, ya. Kita tahu ada namanya Dajjal. Nah, kemudian di jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita doa yang kita baca sebelum tasyahud akhir, sebelum salam, setelah tasyahud akhir, ya. Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Jadi ini sangat bagus kita amalkan, ya. Setiap sholat, ya, setelah innaka hamidum majid, ya, kita tasyahud, setelah tasyahud, ya. Kemudian sebelum salam kita baca doa ini, ya. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan kita menegakkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah Masih Dajjal. Kemudian ada di dalam hadis, ya. Dari hadis ada banyak hadis. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Dailami, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka Dajjal tidak akan memudaratkannya, ya. Kemudian barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaklah ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita merutinkan diri kita, mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, terutama dari malam Jumat, ya. Jadi bisa kita start dari Kamis ba'da asar, ya. Kalau kita tidak bisa langsung tuntas, kita bisa bagi, ya, beberapa session setelah sholat asar kah, setelah sholat maghrib, isya, ya, sampai ke Jumat asar, ya. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, ya, untuk bisa mengamalkan ini, ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa terhindar, ya, dari Dajjal? Yang pertama kita pastikan akidah kita lurus, ya. Karena hanya orang-orang yang berakidah lurus yang tidak akan bisa ikut dengan tipu rayuan Dajjal. Yang kedua adalah kita menghidupkan amalan wajib, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Jadi ketika kita, apa sih yang ketika kita bilang gampang sholat 5 waktu, betul. Tapi kita mesti lihat berapa nilai sholat kita, gitu. Amalan wajib itu tidak banyak tapi luar biasa. Saya ingin melihat diri saya pribadi dan kita semua, kita tingkatkan nilainya. Kalau kita misalnya dinilai kira-kira berapa nilai sholat kita, sudah 9 kah? Masya Allah, ya. Atau kalau kita masih di bawah rata-rata, artinya untuk bisa lulus kan orang ada nilai rata-rata. Nah, untuk kita bisa mencapai, ya, surganya Allah SWT, kita juga bisa melalui amalan wajib yang Allah perintahkan kepada kita dengan melakukannya sebaik mungkin, ya. Sama-sama saya mengajak diri saya pribadi, marilah kita meningkatkan kualitas, ya, kualitas amalan wajib. Karena kalau amalan wajib ini kan nggak nambah.
sholat sesoleh apapun orang itu nggak bisa lebih dari 5 waktu, 17 rakaat nggak bisa ya. Tapi ketika yang bisa adalah ditingkatkan kualitasnya, kehadiran hati kita. Bagaimana ketika kita membaca suratul Fatihah, hadir hati kita. Ketika kita membaca doa di antara dua sujud ya. Kalau di Al-Fatihah terutama di ayat ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita hadir hati kita pada saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita melainkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah SWT. Jadi kita jangan ngomong ihdinas siratal mustaqim hati kita lalai ya. Kita ibaratnya kita ngomong sama orang aja, kalau orang yang nggak peduliin kita, cuek aja, kita nggak senang gitu ya. Nah, Allah SWT sangat senang ketika seseorang itu ya melakukan sholatnya dengan khusyuk. Makanya di dalam surat Al-Mu'min ya, di Al-Mu'minun itu salah satu ciri orang yang mewarisi surga Firdaus, alladzina fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk ya. Apakah khusyuk itu berarti nggak dengar sesuatu? Dengar ya. Pendengarannya tidak terambil ya, bukan berarti jadi budak enggak ya, tapi bagaimana kita itu punya kehadiran hati dalam diri kita ya. Makanya sebagai langkah untuk kita bisa menguatkan itu adalah ketika kita di atas sejadah kita berdiri, kita bilang, ya Allah aku ingin menghadapmu. Jadi mi'rajul mu'min, as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi inilah amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita ya dari fitnah akhir zaman ya. Yang kedua adalah yang ketiga, yang tadi pertama yang pastikan akidah kita lurus, yang kedua menghidupkan amalan wajib, baru yang ketiga meninggalkan perzinahan ya, na'udzubillah ya, baik yang sudah zina besar maupun zina yang menyerempet. Artinya apa ya, zina mata ya. Jadi apalagi sekarang ya di zaman teknologi ya, kita bisa melihat siapa saja, apa saja. Nah ini kita juga mesti jaga ya, jaga pandangan kita ya, jaga pendengaran kita, jaga hati kita ya. Kemudian kita rutinkan amalan sunnah meski sedikit. Apa saja amalan sunnah? Ya banyak. Bisa pertama kita start dari sholat sunnah ya, bisa sholat sunnah ya. Kita rutinkan, apakah sholat sunnah sebelum subuh kah, ataukah sholat yang pasti kalau ingin kita dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga 12. Yang muakkad itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh ya, ini yang muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum isya, setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Kita ulangi, yang muakkad itu maghrib tadi ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, 4 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat ya, 2 tadi kan 2 4 untuk setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Nah yang ghairu muakkad ada juga ya. Jadi selain itu misalnya yang ghairu muakkad 2 rakaat setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu 2 rakaatnya ada yang muakkad, ada yang 2 rakaat ghairu muakkad. Sebelum asar 2 rakaat ada ghairu muakkad. Ada juga sebelum maghrib ya, itu ghairu muakkad. Jadi kalau misalnya waktu kita panjang ya, kita bisa melaksanakan sunnah maghrib ya. Yang kedua yang selanjutnya adalah kita menjaga sholat 5 waktu. Jadi walaupun kita tidak berjamaah di masjid, jadi kalau bisa tuh kita sama dengan takbiratul ihram. Misalnya kalau di masjid Allahu Akbar, itu kita juga udah Allahu Akbar. Jangan orang udah Allahu Akbar kita masih nyuci piring, kita masih nyapu ya. Jadi kalau bisa, bahkan kalau udah Allahu Akbar pas azan pertama itu kita langsung udah ke kamar mandi ya. Sudah, bahkan bagusnya sebelum itu kita sudah punya wudu. Jadi kita duduk mendengarkan azan sambil kita mempersiapkan doa setelah azan ya. Ini kan salah satu doa yang makbul ya, doa setelah azan ya. Jadi ini pengingat diri kita
bahwa kita ada golden time ya. Jadi ada bukan hanya special prize ya yang kita kejar ya, tapi special moment yang terpenting adalah di mana Allah mengijabah doa-doa kita. Salah satunya adalah setelah azan ya. Antara azan dan qomat itu kan sebentar sekali, maka kita udah siap-siap ya, jadi ketika azan kita bisa langsung, dan kemudian kita bisa langsung sholat sunnah ya. Jadi setelah azan kita berdoa, kemudian kita langsung sholat sunnah ya. Yang selanjutnya adalah kita rajin infak dan sedekah ya. Jadi kalau sedekah itu apa bedanya dengan infak? Kalau sedekah itu segala sesuatu imaterial atau material ya. Misalnya tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu sedekah ya. Makanya kotak di masjid nggak disebut kotak sedekah. Nanti orang-orang cuman senyum aja ya, nggak dimasukin ke dalam. Jadi kalau infak adalah lebih berbentuk material ya, bentuk material uang kah. Jadi sifatnya lebih material. Kalau sedekah bisa sedekah ilmu, bisa sedekah tenaga. Misalnya teman kita capek, pegal kita pijitin ya, kita berarti sedekah tenaga. Teman kita lagi pengen belajar sosial media atau pengen network marketing, kita ngajarin, berarti kita sedekah ilmu ya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ya semua ini ya. Ada zikir-zikir memang diantara ada bilang ya Allah. Jadi memanggil nama Allah ya, salah satu zikir yang jadi kita berpanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Ada bilang ya Hayyu, ya Qayyum, bisa seperti itu. Ada lagi misal subhanallah, walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi banyak sekali zikir-zikir. Yang terpenting adalah kehadiran hati ya. Jadi kita bisa memang nanti kan katanya ada, jadi yang menjadi makanan kita hanya tasbih, takbir dan tahmid. Jadi kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita sudah mulai membiasakan lisan kita ya. Membiasakan lisan kita dan juga menghadirkan hati kita. Karena hakikat zikir itu adalah ingat ya. Jadi kalau kita bukan hanya sekedar mengucapkan konsonan kata-kata, tapi adalah mengingat Allah SWT. Makanya kita boleh melatih diri kita memanggil nama Allah dengan syahdu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita panggil dengan syahdu ya. Mudah-mudahan semua zikir itu bisa menggerakkan hati kita dan bisa menambah keimanan kita. Ya mudah-mudahan amalan ini bisa kita praktekkan ya. Dan sungguh di dalam hadis saya sangat senang sekali ada ketika ilmu yang sudah kita ketahui kita amalkan, maka nanti Allah akan memberikan kepada kita tambahan ilmu lagi ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mengamalkan apa yang sudah kita tahu supaya Allah tambah lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.